Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Alak Bajari. Saya kelas SI 303, mahasiswa konversi PJJ Sistem Informasi di Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya yang berjudul Implementasi Bahasa Pemrograman (SISAP) pada Sistem E-commerce. E-commerce. E-commerce adalah aktivitas perdagangan atau transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui platform internet elektronik, terutama melalui internet. Dalam e-commerce, semua proses mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dapat dilakukan secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli. Definisi SISAP. SISAP atau yang disebut SISAP adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Misalnya untuk pemrograman server-side pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game, dan sebagainya. Selain itu, SISAP juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi SISAP juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism, dan encapsulation. Dalam prakteknya, SISAP sangat bergantung dengan framework yang disebut .NET Framework. Framework inilah yang nanti digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode SISAP. SISAP dikembangkan oleh Microsoft dengan merekrut Anders Hillsberg. Tujuan dibangunnya SISAP adalah sebagai bahasa pemrograman utama dalam lingkungan .NET Framework. Banyak pihak juga yang menganggap bahwa Java dan SISAP saling bersaing. Bahkan ada juga yang menyatakan jika pernah belajar Java, maka belajar SISAP akan sangat mudah, dan begitu juga sebaliknya. Anggapan tersebut sebenarnya tidak salah karena perlu diketahui sebelum adanya SISAP, Microsoft mengembangkan C++ dengan maksud mencoba membuat Java agar berjalan pada platform itu. Karena adanya masalah dari pihak luar, maka Microsoft menghentikan proyek C++ dan beralih untuk mengembangkan bahasa baru yaitu SISAP. Tipe data Tipe data yang sering digunakan adalah string. Eh, String adalah tipe data yang berupa teks. Contohnya, saya hebat, itu string. INT atau integer adalah tipe data yang berupa angka. Contohnya 3, 9, 0. Ada float adalah tipe data yang berupa angka pecahan. Contohnya 1,1.2F, 2.4F, 5.5F. Huruf F artinya float. Atau bool adalah tipe data boolean yang hanya berisi true dan false. Ini tipe-tipe data yang ada di sisap. Ada bool, byte, char, decimal, double, float, integer atau int, long, hash byte, short, uin, ulong, ushort. Variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data yang dapat diubah selama proses eksekusi program. Beberapa aturan deklarasi tabel dan data atau aturan yang kita simpan dalam variabel akan disimpan dalam memori RAM. Semakin banyak variabel yang dibuat, semakin banyak pula ruang memori yang dibutuhkan. Secara teknis, variabel bisa kita sebut sebagai nama untuk menggantikan alamat memori. Ada operator, SISAP mendukung berbagai jenis operator. Yang pertama, operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang kedua, operator perbandingan, sama dengan, artinya sama dengan, tanda seru sama dengan, artinya tidak sama dengan, lebih besar dan lebih kecil. Perulangan. Perulangan di SISAP adalah struktur kendali alur yang memungkinkan Anda menjalankan blok kode secara berulang. Berdasarkan prinsip tertentu, perulangan digunakan untuk menghindari pengulangan manual kode dan mempermudah pengolahan data dalam jumlah besar. Input dan output dalam pemrograman SISAP, input dan output atau I/O adalah hal yang sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan program. SISAP menyediakan berbagai cara untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan output layar.
Jika input adalah proses menerima data dari pengguna, maka output adalah proses menampilkan data. Di sini program implementasi e-commerce saya, potongan coding yang pertama, ini using system itu merupakan library atau resource kelas program untuk mendefinisi kelas yang bernama program. Static void main args string, static void main string args, metode atau perintah yang diberikan untuk eksekusi oleh compiler. Ini tipe data dan variabel ada string, double, integer, integer, double lagi, dan char. Di sini tipe data dan variabelnya, kalau misalkan variabel itu string product, laptop, smartphone, tablet, double harga 15 juta, 5 juta, 3 juta, integer stok 10, 20, 15, integer pilihan, double total belanja 0, char lanjut. Di sini output daftar produk, kalau misalkan outputnya nanti bakal seperti ini, ada ketika kita memilih produk, ada yang dipilih lagi, apakah jumlah produknya berapa, nanti akan keluar beserta totalnya. Inputnya pilih produknya dari 1 sampai 3. Dan ini percabangan untuk memeriksanya, yaitu if. Yang pertama, jika masukkan jumlah yang ingin dibeli, misalkan ingin yang dibeli karena tadi di target stoknya ada stok berupa jumlah, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Di sini Anda membeli jumlahnya berapa, produk yang dipilihnya apa, dengan totalnya berapa. Kalau misalkan Anda melebihkan, berarti akan keluar stok tidak cukup. Jika Anda memilih dari 1 sampai 3 tidak memilih angka berikut, berarti nanti akan keluar pilihan tidak valid. Nah, ini untuk menanyakan apakah ini Anda masih ingin melanjutkan berbelanja atau tidak. Dan jika masih ingin melanjutkan berbelanja, maka Anda akan balik lagi ke yang pertama. Dan jika tidak, maka akan keluar total belanja Anda berapa dan terima kasih telah berbelanja. Ini hasil output dari aplikasi yang saya kerjakan. Mungkin bisa langsung dilihat di aplikasinya. Saya buka dulu aplikasi. Ini aplikasi yang saya kerjakan. Untuk menjalankannya kita tinggal mengetik .NET Run. Nah, di sini ada daftar produk. Yang pertama laptop dengan harga 15 juta dengan stok 10. Yang kedua ada smartphone 5 juta dengan stok 20. Yang ketiga ada tablet harga 3 juta stok 15. Kita pilih, misalkan kita nggak mau pilih dari yang 1 sampai 3, kita pilih 4. Pilihan tidak valid karena di luar dari pilihan tersebut. Kita lanjut kembali, kita pilih Y, lalu kita masukkan ke laptop, misalkan laptop. Kalau kita laptop, masukkan jumlah yang ingin beli. Dibelinya kita misalkan di sini karena ada stok 10, coba kita 11. Stok tidak cukup. Apakah Anda ingin membelikannya lagi? Ya, ya lagi. Masuk lagi ke laptop. Kita misalkan beli laptopnya 3. Totalnya 45 juta. Apakah Anda ingin berbelanja? Jika tidak, maka kita kembali ke N. Total belanja Anda adalah 45 juta. Terima kasih telah berbelanja. Demikian presentasi ujian tengah semester pemrograman lanjut saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam memberikan penjelasan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.